Manchester United memulai musim baru dengan beberapa masalah cedera dan transfer tertunda yang mungkin memengaruhi pemilihan tim Erik ten Hag untuk pertandingan pembuka Liga Premier hari Senin melawan Wolves di Old Trafford. Anthony Martial kembali berlatih tetapi kemungkinan tidak akan tampil, kecuali dia mendapatkan beberapa menit dari bangku cadangan, karena dia sama sekali tidak ambil bagian dalam pramusim. Fred, Alex Telles, serta David De Gea telah meninggalkan klub. Dean Henderson, Tom Heaton, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo dan Amat semuanya cedera. Demikian juga pemain baru Rasmus Højlund. Dengan Andre Onana akan melakukan debut kompetitifnya untuk Setan Merah, ada pertanyaan siapa yang akan menjadi kiper cadangannya. Dengan Henderson dan Heaton cedera, Nathan Bishop dan Matej Kovar telah meninggalkan klub. Pilihan mungkin akan jatuh ke tangan Ondrej Masny yang berusia 21 tahun untuk mengisi kekosongan, atau Radek Vitek. Anak ajaib berusia 17 tahun Eli Harrison, yang bergabung dengan skuad pramusim, juga menjadi pilihan. Dalam pertahanan United, pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan starter di bek kanan. Baik Aaron Wan-Bissaka maupun Diogo Dalot tidak tampil mengesankan di pramusim. Rafael Varane, Lisandro Martinez dan Luke Shaw kemungkinan akan mengisi slot lainnya. Harry Maguire bukan lagi kapten klub dan hampir menyetujui kesepakatan dengan West Ham, jadi dia kemungkinan tidak akan tampil. Di lini tengah, Casemiro akan memulai dengan Mason Mount yang juga melakukan debut kompetitifnya. Christian Eriksen mungkin akan jadi starter dengan Bruno Fernandes didorong ke kanan. Scott McTominay dan Donny van de Beek menjadi pelapis mereka. Manchester United memulai musim baru dengan beberapa masalah cedera dan transfer tertunda yang mungkin memengaruhi pemilihan tim Erik ten Hag untuk pertandingan pembuka Liga Premier hari Senin melawan Wolves di Old Trafford. Anthony Martial kembali berlatih tetapi kemungkinan tidak akan tampil, kecuali Jadon Sancho tampil mengesankan dalam peran nomor 9 palsu di pramusim. Mungkin dia juga akan berada di bangku cadangan, dengan Marcus Rashford memimpin lini depan. Alejandro Garnacho harus mulai di sayap kiri, dengan sayap kanan Antony memulai di bangku cadangan. Dengan Mount menambahkan kecepatan ekstra dari lini tengah dan Rashford di depan, tim ini penuh dengan kecepatan, dan harusnya bisa mengalahkan Wolves dalam apa yang dijanjikan 90 menit secepat kilat di Old Trafford. Starting 11 Wolverhampton pertama di era Gary O'Neil akan membuat Manchester United terus menebak-nebak. Pelatih kepala baru akan menilai pertandingan persahabatan pramusim klub dan latihan sebelum Senin untuk membantu membentuk keputusannya. Matheus Cunha telah melewatkan beberapa hari latihan, tetapi pelatih kepala tetap berharap dia akan fit dan dia memiliki sejumlah keputusan penting lainnya yang harus dibuat di lapangan. Di setiap posisi bek sayap, ada keputusan besar, Nelson Semedo versus Matt Doherty di kanan, dan Hugo Bueno atau Ryan Aït-Nouri di kiri. Dari mereka yang bermain dari bangku cadangan saat melawan Stade Rennes akhir pekan lalu, Joao Gomez dan He Chen Huang menjadi starter dengan gol di babak kedua. Fabio Silva dan Sasa Kalajdzic juga bermain melawan tim Ligue 1 dan berharap mendapat kesempatan untuk mengesankan pelatih kepala baru. Laju pramusim Wolves adalah yang tak terkalahkan, dengan kemenangan Sabtu lalu atas Rennes merupakan perpisahan yang sempurna. Di awal musim panas, Pedro Neto mencetak gol kemenangan melawan FC Porto, sebelum penalti Cunha menghasilkan hasil imbang dengan juara Skotlandia, Celtic. Kebuntuan dengan Luton Town menyusul di Molineux. Manchester United secara resmi mengumumkan transfer pemain internasional Brasil, Fred, ke Fenerbahce. Setelah menjalani pemeriksaan medis yang sukses dan menyetujui persyaratan pribadi, Fred akan bergabung dengan tim Super League Turki. Fred telah menjadi bagian dari tim Manchester United sejak bergabung dari tim Ukraina Shakhtar Donetsk pada 2018. Selama masa jabatannya bersama The Reds, ia mengumpulkan 213 penampilan dengan mencetak 14 gol. Penampilan terakhir Fred untuk The Reds adalah dalam kemenangan pertandingan persahabatan melawan Lyon di Edinburgh. Striker baru Manchester United, Rasmus Højlund,
akan mengenakan jersey nomor 17 yang ditinggalkan oleh Fred. United mengumumkan nomor skuad baru untuk semua pemain kecuali rekrutan musim panas terbaru. Pemain internasional Denmark itu masih belum pulih dari cedera punggung dan tidak akan tersedia untuk pertandingan pembukaan musim melawan Wolverhampton Wanderers pada Senin malam. Menurut jurnalis Italia dan pakar transfer Fabrizio Romano, United telah menghubungi Bayern Munich terkait minat mereka untuk menyanyikan salah satu pemain mereka. Pavard tidak akan menandatangani kontrak baru di Bayern dan yang sekarang akan berakhir pada Juni 2024. Bayern menolak pendekatan pertama United untuk Benjamin Pavard, tetapi MU bersikeras karena Benji Pavard menginginkan kepindahan. Dia tidak akan menandatangani kontrak baru di Bayern dan bersikeras untuk pergi. Penandatanganan Pavard, yang dilaporkan memiliki label harga 30 juta pound sendiri, akan menjadi bisnis yang hebat bagi Ten Hag karena bek Bayern memiliki kualitas untuk memberikan persaingan dan rotasi yang kuat di lini belakang MU. Sebagai serta menjadi profil pemain yang sempurna untuk menjadi Jurien Timber pelatih Belanda berikutnya. Pemain Prancis berbakat ini adalah salah satu bek yang bermain bola dengan rating tertinggi di 5 liga top Eropa, berada di peringkat 8% teratas dari rekan-rekan posisinya untuk gol non-penalti, total tembakan, aksi menciptakan tembakan, operan progresif, carry, sentuhan, dan tackle progresif per 90 menit permainan, sesuai FBref. Sang pemain ingin mendorong melalui kesepakatan dengan persyaratan pribadi yang diperkirakan tidak akan menjadi masalah jika biaya dapat disetujui. Bayern telah mengisyaratkan niat mereka untuk mempertahankan pemain berusia 27 tahun itu, dengan manajer Thomas Tuchel memulainya dalam kekalahan Piala Super Jerman hari Sabtu dari RB Leipzig. Ajax sedang mempersiapkan tawaran pinjaman untuk merekrut kembali gelandang Manchester United, Donny van de Beek. Meskipun United lebih memilih kesepakatan permanen, klub pembeli tidak memiliki keuangan untuk melakukannya musim panas ini. Klub Spanyol, Real Sociedad, mengesampingkan minat mereka untuk mengontrak pemain berusia 26 tahun itu baru-baru ini, karena mereka fokus untuk mendatangkan Arsene Zaharian dari Dinamo Moskow. Kadang-kadang, ketika hal-hal tidak berjalan dengan baik di luar negeri, adalah ide terbaik untuk kembali ke negara asal Anda dan memulai dari awal. Mungkin saja, Van de Beek perlu dan harus dipinjamkan ke Ajax untuk meningkatkan dirinya sebelum berpotensi mengklaim tempat di skuad United. Sementara itu, Mirror mengklaim ada 3 klub yang tertarik untuk mendapatkan jasa Anthony Martial. West Ham United, Fenerbahce, dan Inter Milan disebut tertarik membajak Martial. United memiliki 1 tahun tersisa sebelum kontrak Martial berakhir, dan memiliki opsi perpanjangan 1 tahun setelah itu untuk melindungi nilainya. Saat ini, dengan hanya 13 juta pound, klub peminat mudah merangkulnya. Namun, gaji Martial 250.000 pound per minggu akan menjadi masalah besar bagi ketiganya. West Ham bahkan sulit meraih mencapai kesepakatan dengan Harry Maguire, karena harus memenuhi gaji 190.000 pound Maguire saat ini. Bahkan dilaporkan Harry Maguire berubah pikiran untuk pindah ke West Ham United dan sedang mempertimbangkan untuk bertahan di Manchester United musim ini. Dan menurut Football Transfers, jika West Ham tak bergerak cepat, Aston Villa bersiap untuk membajak Maguire. Di laga IPL melawan Newcastle United, Tyrone Mings menderita apa yang tampak seperti cedera serius di awal pertandingan. Cedera ini akan membuatnya absen hingga tahun baru paling cepat, dan kemungkinan lebih lama. Jika itu yang terjadi, Villa diperkirakan akan terjun kembali ke pasar transfer untuk mendapatkan bek tengah baru. Dan mengingat Harry Maguire sebelumnya terlihat lebih nyaman dalam peran pertahanan tengah sisi kiri, pemain internasional Inggris itu cocok untuk tim Unai Emery. Football Transfers mengklaim bahwa Aston Villa telah menanyakan kepada United mengenai Maguire, tetapi menunggu prognosis dari Mings sebelum melakukan pendekatan resmi. Namun,
Villa telah memberitahu The Red Devils bahwa mereka akan siap untuk mengalahkan tawaran lain jika mereka mengajukan penawaran. Prospek berkembangnya perang penawaran bisa menjadi prospek yang menggiurkan bagi Erik ten Hag, yang saat ini sedang mencari dana untuk memperkuat pasukannya sebelum jendela ditutup pada akhir bulan. Kuda hitam bisa muncul sebagai gelandang tak terduga yang mengenakan seragam Manchester United yang didambakan. Sepanjang musim panas, semua mata tertuju pada bintang Fiorentina, Sofyan Amrabat, yang antusiasmenya untuk bergabung dengan tim Old Trafford tampaknya diimbangi dengan hal yang sama oleh manajer United, Erik ten Hag, dalam upayanya untuk menambahkannya ke jajarannya. Penundaan penandatanganan pemain Maroko itu disebabkan oleh kebutuhan United untuk menjual sejumlah pemain sebelum mereka dapat membeli, sesuatu yang sekarang telah mereka lakukan dengan melepas Fred ke Fenerbahce dengan harga sekitar 15 juta pound. Sampai saat ini United masih belum menghubungi klub Florence. Sementara itu, sebuah laporan pada hari Jumat mencatat bahwa peamandu bakat United hadir di pertandingan Ligue 1 yang melibatkan Norwich Nice. Hal itu dianggap kebanyakan orang ada di sana untuk menonton bek Jean-Claire Todibo. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mereka juga ada di sana untuk melihat gelandang Geert Thuram. Sang pemain secara luas diperkirakan akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Menurut laporan baru dari Foot Mercato, Bayern bersikap dingin atas kesepakatan itu dan mengalihkan perhatian mereka ke Ibrahim Sangar dari PSV Eindhoven. Niat West Ham untuk meningkatkan lini tengah mereka telah dibuktikan dengan penandatanganan sensasional Edson Alvarez. Juga mendapatkan James Ward-Prowse, kapten Southampton, dan jelas bahwa rencana David Moyes berjalan lancar. Penjualan Declan Rice bukan satu-satunya rejeki nomplok yang diantisipasi Hammers. Sudah terdengar di kalangan sepak bola bahwa penjualan Lucas Paqueta bisa kembali membanjiri pundi-pundi West Ham. Manchester City dipercaya akan menebus sang gelandang dengan harga mahal. Dilaporkan oleh Football Insider, tawaran awal City sebesar 70 juta pound untuk Dinamo Brasil itu ditolak. City tak menyerah dengan menawarkan Cole Palmer yang berbakat sebagai pemikat. Dengan semua dinamika yang dimainkan, nama gelandang loyal MU muncul, Scott McTominay. Pemuda dari Lancaster, yang telah menjadi mercusuar konsistensi untuk Man United, mungkin akan segera mengenakan seragam baru. Musim lalu, di bawah pengawasan ketat Erik ten Hag, McTominay turun ke lapangan 24 kali di Liga Premier, menyumbangkan 1.149 menit ketabahan dan determinasi murni. Sebuah cerita yang dimulai di barat laut berpotensi melihat bab berikutnya ditulis di jantung London Timur. Jika Paqueta digat City, lini tengah West Ham mungkin bersiap untuk era dinamisme dan semangat baru. Moyes akan dengan segenap daya mengangkut McTominay ke dalam jajarannya.